Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Salman Paris Harahap, SIFH. Saya merupakan dosen ASN di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UK TPT. Video ini saya susun sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Hukum Acara Pidana. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib fakultas yang ditujukan kepada mahasiswa program studi hukum jenjang sarjana dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan secara tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan secara tatap muka, 1 kali secara ujian tengah semester, dan 1 kali secara ujian akhir semester. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan tentang dasar kepada mahasiswa terkait prosedur pelaksanaan hukum pidana yang berlaku dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Mata kuliah ini juga membahas mengenai prinsip-prinsip hukum acara pidana, ruang lingkup berlakunya KUHP 2025, pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana, tahap penyelidikan dan tahap penyidikan, bentuk-bentuk upaya paksa, hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana, proses penuntutan oleh penuntut umum, macam-macam acara pemeriksaan di persidangan, sistem pembuktian, dan terakhir, putusan dan eksekusi putusan. Secara khusus, mata kuliah ini mengkaji alur persidangan di pengadilan, mulai dari tahap presidang hingga tahap putusan oleh majelis hakim, yang terdiri dari 15 tahapan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP baru. Mata kuliah ini akan menghasilkan luaran berupa mahasiswa dibekali pemahaman menyeluruh mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili macam-macam acara pemeriksaan di persidangan, serta kemampuan menganalisis setiap tahapan persidangan pidana secara kritis dan argumentatif. Adapun referensi yang digunakan dari mata kuliah hukum acara pidana ini yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta referensi lainnya melalui buku-buku hukum acara pidana dan jurnal-jurnal terbaru. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1, di mana CPL 1 mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan argumentatif dalam menganalisis masalah pada studi dan relevansi hukum acara pidana. Adapun CPL pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah CPMK 1, di mana seluruh mahasiswa akan mengikuti rangkaian mata kuliah ini. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan paradigma baru dalam hukum acara pidana, prinsip-prinsip dan prosedur pelaksanaan acara pidana di Indonesia. Sedangkan untuk pertemuan yang akan saya paparkan pada pertemuan ini yaitu melalui sub CPNK 11. Mahasiswa mampu memahami wewenang pengadilan untuk mengadili dan macam-macam acara pemeriksaan di persidangan. Adapun komponen penilaian terdiri dari yang pertama bentuk evaluasi, tugas, mandiri, kedisiplinan, dan kehadiran. Di mana pada tugas mandiri, kedisiplinan, dan kehadiran akan
diberikan bobot evaluasi sebesar 15%. Kedua, yaitu kuis, di mana bobot evaluasi akan diberikan sebesar 10%. Ketiga, tugas PJBL, di mana bobot evaluasi akan diberikan sebesar 25%. Keempat, yaitu ujian tengah semester atau UTS, bobot evaluasi yang diberikan sebesar 25%. Dan yang kelima, yaitu ujian akhir semester dengan bobot sebesar 25%. Tiga komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini. 1. Delivery. 2. Interaction. 3. Assessment atau disebut dengan DIA yang berfokus pada Student Centered Learning atau SCL serta pembelajaran campuran secara daring dan luring atau blended learning dan disertai dengan diskusi pemecahan studi kasus persidangan. Komponen pertama yaitu delivery. Komponen delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Pada mata kuliah ini, delivery yang saya lakukan adalah pendekatan student centered learning, di mana mahasiswa tidak hanya menjadi pendengar secara pasif, melainkan mahasiswa juga didorong secara aktif menggali pemahaman melalui studi kasus persidangan yang nyata. Juga penyampaian materi akan saya lakukan dengan cara blended learning, yaitu memadukan pertemuan secara tatap muka di kelas dan pembelajaran daring melalui bahan ajar secara digital, rekaman video pembelajaran, dan forum diskusi secara daring. Sehingga mahasiswa dapat mengakses dan mengulang materi kapanpun dan dimanapun. Kedua, komponen interaction, yaitu bentuk interaksi yang saya bangun dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Interaksi ini diwujudkan melalui diskusi kelompok dalam memecahkan studi kasus persidangan, simulasi peran sebagai hakim, jaksa penuntut umum maupun sebagai terdakwa, dan serta adanya sesi tanya jawab secara reflektif untuk menguji sejauh mana mahasiswa memahami setiap tahapan hukum acara pidana yang telah dipelajari. Komponen ketiga yaitu assessment adalah proses penilaian terhadap capaian pembelajaran mahasiswa, di mana asesmen yang akan saya lakukan adalah yang pertama, asesmen secara formatif untuk menilai secara proses yang dilakukan melalui tugas kuis, tugas mingguan secara individu maupun tugas mingguan secara kelompok, disertai dengan penilaian secara keterampilan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Dan selanjutnya adalah asesmen sumatif atau penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ketiga komponen ini yaitu delivery, interaction, dan assessment saling terhubung untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum dalam hukum acara pidana secara konseptual, tetapi juga terlatih dalam menerapkan secara konteks persidangan yang sesungguhnya. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini merupakan 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. 2. Buku-buku Hukum Acara Pidana. 3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KUHP. 4. Jurnal-jurnal ilmiah dengan nuansa kebaruan. Dan peraturan-peraturan ataupun buku-buku lainnya. Baik, berikut ini adalah video proses pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan materi alur persidangan pidana di pengadilan. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Pagi, oke. Nah,
Di pagi ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu sudah sempat kita bahas. Gitu ya. Apa tema materi kita pada hari ini? Alur persidangan pidana di pengadilan. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita ini, kita absen terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman persiapkan gadgetnya terlebih dahulu untuk absen. Oke, sudah absen semua ini? Sudah ya? Sudah, oke. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita yang sudah kita sampaikan minggu lalu, kita meminta kelancaran dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dimudahkan perkuliahan kita di pagi ini. Kita berdoa dulu teman-teman semuanya. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk mata kuliah kita, mata kuliah hukum acara pidana, yaitu CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu CPL 1. Mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan argumentatif dalam menganalisis masalah pada studi dan relevansi terkait hukum acara pidana. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah CPMK-nya yaitu CPMK 1. Setelah mengikuti seluruh pertemuan dalam mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan paradigma baru dalam hukum acara pidana, prinsip-prinsip dan prosedur pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia. Dan sub CPMK-nya yaitu sub CPMK 11. Mahasiswa mampu memahami wewenang pengadilan untuk mengadili dan macam-macam acara pemeriksaan di persidangan. Oke, kita lanjut materi kita. Nah, minggu lalu kita sudah sampai di tahap yang nomor berapa, teman-teman? Tahap nomor 5. Benar sekali. Jadi kita sedikit flashback dulu ya untuk materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu alur persidangan pidana diawali dari yang pertama yaitu pembukaan sidang oleh majelis hakim. Setelah itu disertai dengan pembacaan identitas terdakwa. Oke. Setelah tahapan pertama pembukaan sidang dan pembacaan identitas terdakwa, tahapan kedua apa? Pembacaan surat dakwaan. Oleh siapa dalam hal ini? Oleh penuntut umum. Ya, benar. Kemudian setelah tahapan kedua pembacaan surat dakwaan, tahapan ketiga apa? Mekanisme keadilan restoratif atau istilah lainnya restoratif justice. Nah, di sini tuh diupayakan perdamaian terlebih dahulu. Antara siapa dengan siapa? Antara terdakwa dengan korbannya, gitu ya. Di situ kalau terjadi perdamaian, maka nanti akan dibuatkan kesepakatan perdamaian. Tetapi kalau tidak terjadi perdamaian, maka lanjut ke tahapan selanjutnya. Tahapan keempat apa itu? Pengakuan bersalah atau istilah lainnya disebut plea bergen. Pengakuan bersalah ini masih ingat nggak apa? Mbak Rizky masih ingat nggak pengakuan bersalah itu seperti apa? Betul. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Rizky. Ya benar. Jadi dalam tahapan kelima pengakuan bersalah atau plea bargain itu, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya. Jika terdakwa
mengakui kesalahannya, maka akibat hukumnya apa Mas Bintang? Masih ingat? Ancaman hukumannya di diperingankan oleh majelis hakim. Kenapa? Karena dia mengakui kesalahannya. Benar. Nah, itu sudah kita pelajari materi minggu lalu. Sedikit kilas balik ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan selanjutnya. Yang selanjutnya tahapan ke-6 yaitu pernyataan pembuka atau istilahnya opening statement. Nah, dalam pernyataan pembuka atau opening statement ini, apa yang harus dilakukan oleh para pihak, baik itu penuntut umum maupun terdakwa atau advokatnya? Apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, Mbak Gibi? Menyampaikan penjelasan secara singkat sebelum pembuktian dimulai, baik itu dari penuntut umum dan advokat atau terdakwanya. Betul. Jadi dalam opening statement ini itu semacam kayak kita ngasih kisi-kisi. Nah, teman-teman kan kalau UTS atau UAS suka minta kisi-kisi itu kan. Nah, jadi opening statement ini kayak gini juga. Jadi sebelum pembuktian dikasih kesempatan nih ke para pihak untuk memberikan gambaran atau ringkasan apa yang akan dibuktikan di persidangan pembuktian gitu. Itu di opening statement. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya apa? Pembuktian. Nah, pembuktian ini juga sama, yaitu dari kedua belah pihak, baik itu pembuktian dari penuntut umum maupun pembuktian dari advokat terdakwa gitu. Ada yang masih ingat nggak beban pembuktian itu dalam perkara pidana siapa yang punya? Siapa yang mempunyai kewenangan beban pembuktian? Penuntut umum. Kenapa? Kenapa? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Bang Ebi. Wah, pintar-pintar nih, keren-keren ya. Karena surat dakwaan itu tidak hanya dinyatakan, tetapi harus dibuktikan oleh siapa? Oleh penuntut umum. Gitu. Jadi makanya beban pembuktian itu ada di penuntut umum. Tetapi pihak lawannya, advokat atau terdakwa juga harus membuktikan, tetapi susunannya atau tahapannya diawali dari pembuktian penuntut umum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pembuktian dari terdakwa atau advokat terdakwa. Oke, nah kalau tadi ada opening statement, maka ada closing statementnya gitu, atau pernyataan penutup. Kalau pernyataan penutup gimana? Kalau tadi opening statement tuh kayak kisi-kisi tuh ya, kisi-kisi apa yang akan dibuktikan oleh masing-masing pihak. Kalau closing statement apa? Kesimpulan. Kesimpulan atas apa, Mas Danta? Oke, nah bisa seperti yang kita tadi dengarkan pendapat dari Mas Danta. Pernyataan penutup atau closing argument itu adalah kesimpulan atas pembuktian yang tadi sudah dibuktikan oleh para pihaknya, baik itu penuntut umum, pembuktian dari penuntut umum maupun pembuktian dari advokat terdakwa. Jadi dikasihlah kesimpulan nih, apa kesimpulan dari masing-masing pihak, dari penuntut umum seperti apa pembuktiannya yang sudah dibuktikan, kemudian dari terdakwa atau advokatnya seperti apa. Nah, itu disebut closing statement atau pernyataan penutup. Nah, selanjutnya setelah rangkaian itu selesai, masuk ke tuntutan. Tuntutan ini siapa yang mempunyai kewenangan? Penuntut umum. Kenapa?
Kenapa? Karena kewenangan dari penuntut umum yaitu menjatuhkan tuntutan atas apa? Atas dakwaan yang sudah dibuat oleh dakwaan yang sudah dibuat oleh penuntut umum. Jadi harus dituntut gitu. Jadi kalau misalnya nih si A didakwa dengan tindak pidana pencurian, maka dalam tuntutan harus dinyatakan oleh penuntut umum atas dakwaan tersebut berapa tahun tuntutan yang dijatuhkan atas perbuatan dari terdakwa. Nah, ini yang 11, 12, 13, 14, 15 akan kita lanjutkan minggu depan karena waktu kita sudah mau habis. Nah, sebelum kita tutup, kita ada kuis terlebih dahulu. Nah, untuk kuis ini kita akan menggunakan studi kasus. Oke, nah ini boleh teman-teman barcode dulu kuisnya. Oke, nah semuanya barcode dulu ya. Untuk kuis ini kita studi kasus. Jadi kita akan bentuk 2 grup, small group discussion. Nanti grup 1 akan membahas kasus dari Tom Lembong. Kemudian untuk grup 2 membahas kasus dari Nadiem Makarim. Oke, 15 menit setelah itu kita akan bahas hasil daripada diskusi yang sudah teman-teman lakukan dalam bentuk small group discussion-nya. Oke, silakan membentuk grup yang sudah kita tentukan tadi. Oke, teman-teman semua, waktu berdiskusi untuk kuis sudah selesai. Sudah 15 menit teman-teman berdiskusi untuk mencari analisis atas kasus putusan dari tadi kelompok 1 Tom Lembong, kelompok 2 Nadiem Makarim. Oke. Ya, silakan dari kelompok 1 siapa yang ingin memberikan analisis? Oke, Mbak Rizky. Ya, silakan Mbak Rizky sampaikan hasilnya. Izin Pak untuk menjelaskan tentang kasus Tom Lembong yang ada. Seperti yang kita tahu pada tanggal 18 Juli 2025, hakim itu memvonis dengan menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Tom Lembong. Namun, seperti yang kita tahu pada tanggal 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto itu memberikan sebuah keputusan Presiden lewat nomor 18 tahun 2025 di mana yang kita tahu memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Hal ini menurut kelompok kami ini mencederai adanya independensi yang ada, Pak. Karena pertama, majelis hakim itu sudah secara sah bisa membuktikan bahwa adanya kasus tindak pidana korupsi yang bahkan merugikan negara sejumlah bisa dibilang sampai 500 miliar. Tapi dengan adanya abolisi ini, menurut kami asas separation of power atau pemisahan kekuasaan ini tidak ada, Pak. Makanya dengan kasus ini sebenarnya kami agak kurang setuju ya, Pak, tentang adanya abolisi, di mana adanya kontra abolisi ini bisa memberikan yang memberikan kan dari eksekutif ya, Pak. Padahal kalau misalkan lewat upaya hukum, kita seperti yang kita tahu bisa lewat upaya banding ataupun lewat kasasi seperti itu, Pak. Tepuk tangan dulu untuk. Oke, baik. Saya coba simpulkan ya. Tadi kelompok 1 tidak sepakat atau kontra karena adanya abolisi yang diberikan oleh Presiden, karena
menurut Mbak Rizky dan kawan-kawan dari kelompok 1 mencederai independensi hakim, karena sebagaimana kita ketahui adanya undang-undang kekuasaan kehakiman gitu. Oke, sip, bagus untuk analisis dari kelompok 1 yang diwakili oleh Mbak Rizky. Lanjut ke kelompok 2. Siapa yang kelompok 2 akan menyampaikan hasilnya? Mbak Beren. Oke, ke kelompok 1 mohon didengarin ya, silakan Mbak Beren. Izin mungkin merangkum dari alur persidangannya Nadiem Makarim itu dijatuhi tuntutan pada tanggal 5 Januari, kemudian dia mengajukan eksepsi juga, hakim memberikan putusan sela. Selanjutnya dalam tahap pembuktian dan pemeriksaan juga dilakukan di bulan April. Selebihnya ada pledoi atau pembelaan dari antara duplik juga dari Nadiem. Kemudian hakim dalam putusan tersebut itu menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar dan uang pengganti sebesar 809 sekian miliar. Kemudian menurut saya pribadi dan kelompok saya juga sudah berdiskusi bahwa kami sepakat dengan keputusan hakim yang hakim ambil, karena di sini tidak ada penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama dan hakim juga ikut menimbang, tidak langsung memutus sesuai dakwaan dari penuntut umum, tapi dia juga menimbang secara subjektif maupun objektif. Jadi nggak langsung mengambil dakwaan dari penuntut umum selama 16 tahun dan selebihnya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Beren. Wah, bagus nih. Jadi saya bisa simpulkan bahwasannya putusan dari majelis hakim atas kasus dari Nadiem Makarim sudah sesuai ya, sudah sepakat dengan alur dari persidangan pidana sebagaimana yang sudah kita pelajari ya. Oke, ya ini karena waktu kita sudah habis teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ke depan mohon kehadirannya. Oke, sebelum kita tutup kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita akhiri, kita ucap dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video profiling yang saya sampaikan sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat menggambarkan secara utuh rekam jejak, kompetensi, dan komitmen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.